Firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersyeba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak Ibu, sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia kepada setiap kita yang tidak hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku firman. Lanjut slide-nya. Bapak Ibu, ini adalah Andrew Stockley. Dia berfoto bersama dengan istri dan 3 orang anaknya. Lanjut lagi. Dan ini adalah Jared Wilson, Bapak Ibu. Di dalam foto tersebut dia juga berfoto dengan istri dan kedua anaknya. Saudara-saudara, Andrew Stockley dan Jared Wilson, keduanya adalah hamba Tuhan. Ya. Keduanya adalah hamba Tuhan yang memimpin sebuah mega church, gereja yang sangat besar di California, Amerika Serikat. Lanjut slide-nya. Andrew Stockley, Bapak Ibu, memimpin sebuah gereja atau melayani di sebuah gereja bernama The Inland Hills Church. Sedangkan Jared Wilson, Bapak Ibu, memimpin sebuah gereja bernama Harvest Christian Fellowship. Kedua gereja tersebut adalah gereja yang sangat besar. Bahkan Jared Wilson sendiri, Bapak Ibu, dicatat memimpin gereja yang terdiri dari 15.000 lebih jemaat. Jadi saudara, baik Andrew Stockley maupun Jared Wilson, keduanya adalah hamba Tuhan yang sangat besar, sangat terkenal dan luar biasa, ya, karena dapat memimpin sebuah gereja dengan ribuan lebih jemaat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tanggal 25 Agustus tahun 2018, kira-kira 4 tahun yang lalu, ya, sekarang kita sudah masuk di tahun 2022. Tanggal 25 Agustus tahun 2018, Bapak Ibu, Andrew Stockley ditemukan mati bunuh diri akibat depresi. Lalu Bapak Ibu, tanggal 9 September tahun 2019, yaitu 1 tahun setelah Andrew Stockley meninggal, Jared Wilson juga ditemukan mati bunuh diri karena persoalan yang sama, depresi. Saudara, peristiwa ini tentu sangat menggemparkan, sangat mengejutkan, sangat mendukakan
tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh jemaat yang mereka layani, yang mereka pimpin Bapak Ibu. Saudara, ironis, seorang pendeta ya, seorang hamba Tuhan, pemimpin rohani, dan dalam usia yang masih sangat muda, sebab mereka berusia sekitar 30 tahun Bapak Ibu, tapi memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Saudara, bagi saya kenyataan ini menunjukkan bahwa siapapun Bapak Ibu, tidak terkecuali bahkan hamba Tuhan yang luar biasa atau hebat sekalipun, juga bisa mengalami yang namanya tekanan atau depresi oleh karena berbagai persoalan atau pergumulan hidup. Saudara, di dalam kasus Stocklane dan Jared Wilson tadi, memang tidak diceritakan apa yang menjadi penyebab mereka depresi. Tetapi Bapak Ibu, bagi saya tentu mereka mengalami persoalan hidup yang sangat berat. Saudara, apa yang dialami oleh Stocklane dan Jared tadi, sebenarnya Bapak Ibu juga sudah dialami oleh para tokoh-tokoh Alkitab bahkan dari sejak zaman dahulu Bapak Ibu. Salah satunya adalah Elia dalam teks bacaan kita hari ini. Saudara, Elia adalah seorang nabi Allah yang luar biasa, tetapi juga pernah mengalami yang namanya depresi atau tekanan yang berat dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Nah, saudara, pertanyaan saya adalah, apa sebenarnya yang dialami oleh Elia sehingga ia mengalami depresi, sehingga ia begitu frustrasi Bapak Ibu? Saudara, ada dua hal yang saya ingin kita sama-sama belajar hari ini. Yang pertama Bapak Ibu adalah karena Elia merasa gagal di dalam pelayanannya. Saudara, di dalam ayat yang pertama teks bacaan kita tadi diceritakan di sana bahwa ketika Ratu Isabel mendengar kabar dari Ahab suaminya bahwa Nabi Elia telah berhasil mengalahkan, bahkan membunuh 450 Nabi Baal, Bapak Ibu, kisahnya Bapak Ibu bisa baca di pasal sebelumnya, yaitu pasal 18. Saudara, Isabel itu kemudian menjadi begitu marah sehingga mengancam akan membunuh Nabi Elia. Saudara, dalam ayat yang kedua bacaan kita tadi, Isabel itu berkata, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Saudara, mendapat ancaman tersebut, maka di ayat 3 kemudian dicatat Bapak Ibu, "Maka takutlah ia," yaitu Elia, "lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya." Saudara, dari ayat ini tampak jelas Bapak Ibu ya, bahwa Elia begitu takut karena mendapat ancaman dari Ratu Isabel. Tetapi Bapak Ibu, perlu kita ketahui, beberapa penafsir Bapak Ibu itu berpendapat bahwa sebenarnya Elia di sini itu bukan takut karena ancamannya Isabel. Saudara, karena mengapa penafsir ini berkata bahwa Elia di sini bukan takut karena ancaman Isabel? Karena di ayat 4 Bapak Ibu, di sana Elia dicatat justru ingin mati. Saudara bisa lihat di ayat yang keempat ya. Elia itu berkata kepada Tuhan, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawa." Tidak hanya itu Bapak Ibu, perlu kita juga ingat ya. Tadi sempat saya sudah katakan di pasal yang ke-18 Bapak Ibu, Elia itu baru saja mengalami kemenangan yang sangat besar, bahkan spektakuler Bapak Ibu, atas 450 Nabi Baal. Jadi Bapak Ibu, Elia itu menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan korban tanpa
Bapak Ibu, Elia kemudian membunuh mereka semuanya. Saudara bayangkan ya, Elia baru saja melawan 450 nabi Baal. Sekarang Bapak Ibu, ketika ia mendapat ancaman dari Ratu Isabel, saudara, pertanyaannya adalah, apakah mungkin Bapak Ibu nyali Elia langsung ciut hanya karena seorang perempuan? Saudara, beberapa penafsir lain juga sebenarnya berkata bahwa bisa saja Elia memang takut ya karena ancaman Ratu Isabel. Tapi Bapak Ibu Saudara, menurut saya ancaman tersebut bukanlah penyebab utama Elia takut kemudian melarikan diri. Nah saudara, saya ingin kita melihat Alkitab dari terjemahan lain, King James Version. Di slide sudah ada ya. Nah saudara, di dalam terjemahan KJV ya, di ayat yang ketiga Bapak Ibu, itu dicatat begini ya. And when he saw that, he arose and went for his life and came to Beersheba, which to Judah, and left his servant Dan. Saudara, saya menggarisbawahi kata saw di sana ya. Saw adalah kata yang diterjemahkan dengan kata takut dalam bahasa Indonesia tadi Bapak Ibu. Saudara, kata saw adalah bentuk past tense atau bentuk lampau Bapak Ibu dari kata see yang artinya melihat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita terjemahkan ya ayat 3 ini, bisa kita terjemahkan demikian Bapak Ibu ya, atau bisa menjadi demikian. Ketika Elia melihat ancaman itu, jadi di King James Version tidak menerjemahkannya takut tetapi melihat Bapak Ibu. Nah saudara, dari terjemahan ini ya, menurut saya Bapak Ibu, Elia itu memang bukan takut karena ancamannya Isabel. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan melihat ancaman tersebut, bagi Elia itu menunjukkan bahwa kemenangan atau keberhasilannya dalam melayani Tuhan, terlebih lagi Bapak Ibu dalam hal yang baru saja terjadi, yaitu membinasakan 450 nabi Baal, saudara, ternyata itu sama sekali tidak membuahkan hasil apa-apa. Saudara, keberhasilan yang luar biasa, keberhasilan yang spektakuler yang dilakukan oleh Nabi Elia, sama sekali Bapak Ibu tidak mengubah apapun dalam kehidupan orang Israel. Saudara, orang Israel tetap saja tidak ada yang bertobat Bapak Ibu. Sekalipun mereka sendiri sudah menyaksikan peristiwa besar atas 450 nabi Baal tadi. Saudara, Raja Ahab yang juga turut menyaksikan semua peristiwa itu Bapak Ibu, bahkan juga sama sekali tidak sadar Bapak Ibu ya, bahwa Allah lah yang telah mengerjakan semua hal itu. Buktinya Bapak Ibu ya, Alkitab mencatat bahwa Ahab hanya sekedar menceritakan kepada istrinya perihal atau bagaimana kemenangan Elia, dan bukannya melihat hal itu sebagai kemahakuasaan dari Allah yang hidup. Bahkan Bapak Ibu, yang lebih parah lagi adalah Ahab dan istrinya justru mengancam akan membunuh Nabi Elia. Saudara, dalam kondisi seperti inilah Bapak Ibu, maka Elia begitu kesal, Elia begitu kecewa, Elia putus asa sampai ia ingin mati Bapak Ibu. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa Elia begitu depresi adalah karena ini ya. Hal yang kedua adalah karena Elia mengalami kelelahan secara fisik. Saudara, dalam teks ini juga diceritakan kepada kita Bapak Ibu bahwa ketika Elia itu melarikan diri, Elia itu pergi sampai ke Beersheba ya. Saudara, para penafsir Alkitab berkata bahwa jarak yang
karena Nabi Elia sedang berada di Israel Bapak Ibu, sampai ke Bersheba itu sekitar 150 km lebih. Kalau dari kota Bandung kira-kira sampai ke Jakarta Bapak Ibu ya, atau bahkan mungkin lebih. Nah saudara, tidak hanya sampai ke Bersheba ya, Elia kemudian masih melanjutkan perjalanan sampai ke padang gurun. Dan itu Bapak Ibu membutuhkan waktu kira-kira sehari perjalanan jauhnya. Nah saudara, saya mengutip perkataan Pendeta Budi Asali yang berkata bahwa hal ini membuat Elia mengalami kelelahan yang luar biasa. Karena itu saudara, ini menambah depresi Elia menjadi semakin dalam lagi. Tidak hanya itu Bapak Ibu, saya juga mengutip perkataan seorang hamba Tuhan bernama Petrus Quick. Dia berkata bahwa ketika Elia melawan 400 nabi Baal seorang diri Bapak Ibu ya, itu adalah peperangan yang menguras tenaga secara fisik dan juga secara emosi. Jadi Bapak Ibu, selain kekecewaan karena pelayanan yang tidak berhasil, Elia Bapak Ibu juga mengalami depresi karena kelelahan secara fisik. Pulpit Commentary Bapak Ibu yang saya kutip dari tafsiran Pendeta Budi Asali juga berkata, ada hubungan antara keadaan tubuh dan keadaan jiwa yang sangat misterius tetapi sangat nyata. Perasaan gembira atau depresi itu tergantung pada kondisi fisik jauh lebih banyak dari yang sering kita bayangkan. Lanjut slide-nya. Ya, dia. Lanjut lagi. Nah, saudara, kelelahan secara fisik Bapak Ibu ya, ternyata sangat berpengaruh terhadap kondisi emosi kita. Saudara, seringkali orang yang begitu sibuk ya, orang yang begitu kelelahan Bapak Ibu dengan segala usaha atau pekerjaan juga biasanya cepat marah, bukan? Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di dalam ayat yang kelima Bapak Ibu bacaan kita tadi, di sana Alkitab mencatat bahwa Elia berbaring dan tertidur di bawah pohon ara. Nah saudara, pohon ara sebenarnya adalah pohon yang tidak cocok sebagai tempat bernaung karena tidak punya dahan yang rindang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saudara, Elia bisa tertidur di situ menunjukkan bahwa Elia betul-betul mengalami depresi yang mendalam. Saudara, kita semua tahu ya, orang yang putus asa, orang yang depresi biasanya tidak punya semangat untuk hidup dan tidak mau mengerjakan apapun Bapak Ibu selain tidur dan bermalas-malasan. Karena itu Bapak Ibu saudara, di dalam ayat yang ke-14 bacaan kita ya, kalau Bapak Ibu lihat di perikop setelah yang kita baca tadi saya tidak sempat baca Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-14 Allah itu bertanya kepada Elia, dan Elia itu menjawab begini Bapak Ibu, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Atau dengan perkataan lain Bapak Ibu, Elia itu ingin berkata begini kepada Tuhan, percuma aku bekerja, percuma aku melayani sampai mati-matian, habis-habisan, udah capek banget gitu ya, tapi toh sia-sia, gak guna. Orang Israel gak ada yang bertobat, malah sebaliknya mengancam untuk membunuh. Saudara, saking kecewanya ya, saking depresinya Bapak Ibu ya, Elia menjawab Allah dengan begitu ketus. Pertanyaannya Bapak Ibu,
kenapa ya Tuhan melakukan hal itu kepada Elia? Dan Bapak Ibu, apakah benar bahwa usaha Elia, pelayanan Elia yang sungguh-sungguh sangat melelahkan, sia-sia? Saudara, saya mengutip perkataan almarhum pendeta Bigman Sirait dalam satu khotbahnya Bapak Ibu. Di ayat yang ke-11, ketika Tuhan itu mendatangkan angin besar yang kuat, lalu memecahkan bukit-bukit batu, gempa dan api, almarhum pendeta Bigman Sirait berkata, itu adalah untuk menunjukkan kepada Elia bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa. Bapak Ibu kalau lihat di perikop setelahnya yang kita baca tadi, di sana Tuhan menunjukkan ada gempa yang dahsyat, ada angin yang besar. Pendeta Bigman Sirait berkata, itu adalah untuk menunjukkan kepada Elia bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Saudara, oleh karena Allah itulah yang berdaulat, oleh karena Allah itulah yang berkuasa Bapak Ibu, maka tentu Allah itu juga yang punya kehendak ya atas kehidupan orang Israel. Atau Bapak Ibu kalau menurut perkataan pendeta Bigman Sirait Bapak Ibu, orang yang Israel itu bertobat atau tidak, sebenarnya itu adalah urusannya Tuhan, bukan Elia Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Elia tidak perlu merasa kecewa. Karena Tuhan yang berdaulat itulah yang paling menentukan. Lagi pula Bapak Ibu, soal membuat orang Israel itu bertobat, sebenarnya ya, itu adalah perkara yang sangat sepele, sangat kecil Bapak Ibu bagi Tuhan. Jadi saudara, apa yang sebenarnya Tuhan ingin dari Elia adalah hanya taat dan setia saja melakukan apa yang Tuhan percayakan. Saudara, Tuhan ingin supaya Elia sungguh-sungguh hanya fokus kepadanya dan bukan pada hasil pekerjaan atau pelayanannya. Saudara, saya pikir ya, seringkali kita semua juga sama seperti Nabi Elia. Kita sering fokus kepada hasil atau apa yang akan terjadi di dalam usaha atau pelayanan kita. Padahal Bapak Ibu, apa yang paling Tuhan tuntut dari setiap kita adalah melakukan apa yang jadi kehendaknya. Tidak peduli Bapak Ibu bagaimana atau apapun hasilnya atau bahkan apapun resikonya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ya, dari ayat yang ke-9 Allah itu sudah menyindir dan menegur Elia ketika Allah itu bertanya tentang apa yang ia kerjakan. Saudara, waktu Elia itu bermalas-malasan gitu ya, Elia tertidur gitu ya, Allah datang bertanya, "Hei Elia, apakah kerjamu di sini?" gitu Bapak Ibu ya. Nah, saudara, Allah itu bukannya tidak tahu ya apa yang dikerjakan oleh Nabi Elia sehingga ia bertanya, "Hei Elia, apakah yang engkau kerjakan?" Bapak Ibu. Tetapi saudara, dengan bertanya demikian, Allah itu ingin supaya Elia mengerti Bapak Ibu, bahwa sebagai seorang nabi, tugas Elia hanyalah mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan kehendaki. Nah saudara, sampai di ayat yang ke-11 ya, ketika Tuhan itu menunjukkan kekuatannya melalui angin besar tadi, melalui gempa yang menghancurkan gunung-gunung Bapak Ibu, barulah Elia sadar dan mengerti. Karena itu Bapak Ibu, ketika Allah memberikan tugas yang baru untuk mengurapi Raja Hazael, Yehu dan Elisa Bapak Ibu, Elia kemudian dengan taat bangkit dan semangat kembali melayani. Saudara, waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani sebelum ia disalib, lanjut slide-nya. Ya. Saudara, berbeda dengan Elia di sini yang ingin mati Bapak Ibu. Yesus di Taman Getsemani justru berdoa dan memohon kepada Bapaknya demikian.
jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan terjadi seperti apa yang engkau kehendaki. Saudara, kita semua tahu ya, bahwa di sepanjang pelayanan Yesus di dunia, Bapak Ibu, Yesus itu juga banyak sekali melakukan mujizat-mujizat, hal-hal yang spektakuler dan luar biasa, Bapak Ibu, sama seperti yang dilakukan Elia di masa pelayanannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel di zaman Yesus juga sama seperti bangsa Israel di zaman Nabi Elia. Tidak bertobat, Bapak Ibu. Sebaliknya ya, orang Israel juga justru membunuh dan menyalibkan Yesus. Saudara, pada awalnya ya, kematian Yesus tampak sebuah akhir yang sia-sia, Bapak Ibu. Tetapi setelah kebangkitannya, barulah semua kemudian menjadi begitu terang dan jelas. Kematian dan semua penderitaan Yesus tidak sia-sia, Bapak Ibu. Saya ingat sebuah quotes yang berkata, lanjut slide-nya. No pain, no gain. No cross, no crown. Yang artinya, Bapak Ibu, tanpa penderitaan tidak ada kemenangan. Tanpa salib tidak ada mahkota. Sekarang dalam ayat yang ke-18 bacaan kita tadi, pada akhirnya ya, Allah juga berjanji kepada Elia bahwa ia akan meninggalkan atau memberikan 7.000 orang yang masih setia dan tidak menyembah kepada Baal. Saudara bisa lihat ya, di ayat ke-18 dan di slide. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara, 7.000 orang sebenarnya bukanlah jumlah yang banyak. Ini adalah jumlah yang sedikit, Bapak Ibu. Tapi dengan demikian Allah ingin mengajar dan menunjukkan kepada Elia bahwa apa yang dilakukan oleh Elia itu tidak sia-sia. Lanjut slide-nya. Saudara, ini adalah Nate Saint. Dia lebih dikenal dengan sebutan montir pesawat bagi Allah. Saudara, Nate adalah seorang pilot yang cerdas, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengantar para misionaris ke daerah-daerah atau suku-suku yang sulit dijangkau, sehingga para misionaris dapat lebih mudah menempuh perjalanan. Saudara, tahun 1956, Nate bersama 4 orang misionaris pergi melayani suku India Waodani di pedalaman hutan Ekuador, negara Amerika. Tapi Bapak Ibu Saudara, saat mereka tiba di suku India Waodani tersebut, orang-orang suku Waodani justru menyambut mereka dengan pembantaian. Nate, Bapak Ibu, bersama dengan ke-4 misionaris ditombak sampai mati oleh orang-orang suku Waodani. Saudara, secara manusia ya, kita mungkin berpikir, mengapa ya Tuhan mengizinkan peristiwa tragis itu menimpa para misionaris? Hamba-hamba Tuhan yang justru setia, sungguh-sungguh melayani. Tapi Bapak Ibu Saudara, siapa yang sangka 50 tahun kemudian Stephen Saint, putra dari Nate Saint, justru kembali melayani suku Waodani yang telah membantai ayahnya. Dan hasilnya Bapak Ibu, suku Waodani menerima Injil. Saudara, Nate Saint dan para misionaris lainnya yang juga bersama-sama ikut dibunuh memang tidak pernah melihat ya, dan tidak pernah mengalami hasil dari pelayanan dan harga yang mereka sudah bayar dengan nyawa mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Saudara, bagi saya,
Hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita sudah berusaha Bapak Ibu, jika kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, percayalah, itu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Asalkan Bapak Ibu, ini hal yang paling penting yang harus kita ingat adalah bahwa kita berusaha, kita bekerja dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa